dan sebagainya. Itu dari banyakan dari daerah IKN, Pak. Itu kebanyakan dari bukan berarti pekerja yang dari IKN, dari daerah dalam dengan pekerja entah dari perusahaan mana, dia tidak bisa menyebut karena kan dibawa oleh kontraktor. Jadi dia tidak mungkin dirahasiakan nama perusahaannya. Karena ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Stres. Berarti bukan gila ya? Belum tentu gila. Belum tentu gila ya? Jangan langsung gila ya. TRC, tim reaksi cepat. Iya. Itu kan 24 jam Bu ya? 24 jam ya? Iya. Tapi pas ada bunyi telepon 12 jam 1 gitu, tetap ngangkat atau gimana nih? Tetap Tetap harus reaksi cepat namanya Bu ya? Kita pernah ada OT yang notabene arsitek. Iya, Itu dari dari Jakarta. Yogyakarta. Tetap kami layani dengan baik. Tetap dilayani dengan baik ya. Tetap kita berikan makanan 3 kali sehari. Teman-teman sahabat semua ini. Sandangnya juga iya, Pak. Kita punya Puskesos, Pusat Kesejahteraan Sosial. Dimana? Ini sama dengan sebenarnya Puskesmas. Oh gitu. Nah, kalau Puskesmas itu masyarakat, kalau kami namanya Puskesos, Puskes. Pusat Kesejahteraan Sosial. Kami tidak pernah lelah untuk sosialisasi. Sosialisasi terkait dengan keberadaan kami. Artinya kami hadir, kami selalu ada. Itu slogan kami sekarang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tentunya salam budaya IKN. Baik, kembali bersama saya Ian di Nusantara Podcast. Dan kita sekarang berada di bulan suci Ramadan. Nah, kepada teman-teman, sahabat semua, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa kita ini selama 30 hari ke depan. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, sahabat semua nih di Nusantara Podcast, kita ini kedatangan tamu ibu-ibu yang cantik nih. Nah, ibu-ibu cantik dari Dinas Sosial Kabupaten Penajam Pasir Utara, seperti itu Bu ya. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita ngulik ke sana kemari. Nah, ada baiknya saya akan memperkenalkan nih satu persatu dari ibu-ibu yang cantik ini ya, dari Dinas Sosial Penajam Pasir Utara. Yang pertama ada Ibu Haja Evi Viola SPI MSI. Yang mana? Yang ini Bu ya? Oh, ibunya cantik nih ya. Terus untuk kedua ibu ini sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Penajam Pasir Utara ini Bu ya. Selaku sekretaris ini Bu ya. Terus untuk yang kedua ini dengan Ibu Haja Sarna Esos sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial ya. Ibu Sarna. Ibu cantik-cantik. Oke. Terus untuk yang ketiga ada Ibu Rosmini Esos sebagai Kepala Seksi Anak Bermasalah dan Masyarakat Tuna Sosial ya Bu ya. Seperti itu Bu ya. Baik. Nah, sebelumnya kami di Nusantara Podcast ini berterima kasih. Ini sudah siang-siang ini dalam keadaan berpuasa sudah sempat menghadiri apa sih kita pengen mengulik sih Dinas Sosial itu seperti apa. Baik Bu, sebelum kita lanjut nih ke ranah yang ingin kita jajakin, kita berbicara. Nah, bisa diceritakan nih Bu sedikit tentang peran dan tanggung jawabnya masing-masing di Dinas Sosial Penajam Pasir Utara. Untuk itu mungkin Ibu Evi nih yang Dinas Sosial yang pertama kali seperti apa sih perannya Ibu? Terima kasih Pak Supian ya. Sebagai host kita nih ya. Salam kenal dan ini pertama kali kami berkunjung ke Nusantara Entertainment dan podcastnya ya. Betul. Senang kali kami diundang ke sini dan mudah-mudahan ini juga akan membuka wawasan gitu, terkait dengan bagaimana sih dinas sosial, apa peran dinas sosial, kemudian seperti apa kiprahnya dinas sosial. Kalau kita boleh cerita, dinas sosial ini secara organisasi baru terbentuk di tahun 2017. Artinya terpisah dari awalnya kami bersama-sama dengan Capil, kemudian bersama-sama dengan tenaga kerja dan berdiri sendiri itu baru di 2017 baru benar-benar berdiri sendiri terkait dengan intinya kami adalah berperan aktif dalam hal tanggung jawab kami ke Bupati itu sebagai tanggung jawab kerjaan yang urusannya adalah
urusan sosial. Adapun kalau mau dibilang visi misi kita, kalau visi kita itu terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, kemudian yang kedua meningkatkan taraf hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ada 26 item PMKS di kita, tapi memang tidak semua terpenuhi. Yang biasa itu ya makanya saya ajak nih teman-teman di bidang rehabilitasi sosial, karena memang yang paling sering terjadi adalah pertama penanganan ODGJ, yang kedua orang-orang terlantar, disabilitas. Nah, walaupun kami secara organisasi itu punya bidang teknis 3, jadi ada LIM Jamsos, perlindungan jaminan sosial, ada rehabilitasi sosial, dan yang terakhir ada pemberdayaan fakir miskin. Jadi ada 3. Jadi masing-masing bidang bertanggung jawab dengan bidangnya masing-masing. Nah, yang sering berhadapan kalau penanganan kemiskinan secara ini memang teman-teman di 2. Jadi di LIM Jamsos dan di pemberdayaan fakir miskin. Tapi yang sering berhadapan dengan masyarakat di lapangan itu adalah orang gila, terlantar, disabilitas, bermasalah dengan hukum, anak korban pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, ini teman-teman. Nah, ibu-ibu inilah yang nggak kenal waktu di telepon malam pun kalau sudah ketemu dengan orang terlantar dan orang gila mereka siap. Wonder Woman. Ya, Wonder Woman. Ya. Oke, itu visi. Kemudian dari penunjang visi kami punya misi. Misi kami adalah pertama meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur, baik itu kami sendiri sebagai aparatur dinas sosial maupun perpanjangan tangan kami di lapangan, baik itu Tagana, kemudian teman-teman PSM, kemudian TKSK maupun PKH, sekaligus pendamping dari kelurahan dan desa dalam hal penanganan kemiskinan. Itu yang perlu peningkatan SDM-nya. Kemudian meningkatkan penanganan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dan yang ketiga, meningkatkan harkat martabat melalui upaya penanggulangan bencana. Nah, kami salah satu di bidang itu adalah menangani penanganan bencana, longsor, kebakaran, banjir. Nah, itu teman-teman di Tagana yang akan turun ke lapangan. Nanti bekerja sama dengan dinas sosial ya, bencana seperti itu Bu ya. Bencana dengan BPBD biasanya. BPBD. BPBD, kemudian pemadam kebakaran. Kami masih punya link, masih punya benang merah untuk sama-sama menangani hal kebencanaan. Gitu Pak. Nah, ini tadi dari Ibu Epi. Nah, kalau kita kembali sebagai tadi saya bilang tadi tugasnya masing-masing. Apa sih di bidangnya masing-masing dari Ibu Ros? Barangkali sebelum saya buka. Oh gitu, Bu Kami dulu. Silakan Ibu Kami. Saya hanya satu ini seksi. Oh, baik. Baiklah, terima kasih Pak Yan. Kita dari bidang rehabilitasi sosial itu ada 26 PMKS dan 12 SPM kita tangani. Dalam hal ini kita sangat riskan sekali sama orang-orang terlantar yang notabene itu dari penipuan pekerjaan yang mengatasnamakan IKN. Itu banyak sekali, termasuk orang terlantarnya, ODGJ yang timbul akibat pemutusan pekerjaan dari ini. Jadi kegiatan itu yang selalu kita lakukan. Mungkin dalam 1 minggu itu pasti ada 1 atau 2. Bahkan ada sekali keluar dari istilahnya bilang IKN, dia pelarian, ada kadang 4, ada yang kadang sampai 3, 2, bahkan ada yang sekeluarga. Jadi itulah yang kami bantu selama ini untuk bisa memulangkan ke tempat asal. Sementara KTP mereka ditahan oleh kontraktor yang membawa. Jadi ditahan, makanya oleh kasih kami membantu menerbitkan KTP ulang di Dukcapil. Biometrik. Jadi ditemukanlah identitasnya kembali. Dan dengan dasar itu kita membuat ini untuk pemulangan, pembelian tiket dan atau untuk bus apabila ada yang di Banjar, ada yang kadang paling jauh ada di NTB. Itu dia terkena gangguan jiwa.
itu asal NTB, dan juga ada di Sumatera, dia kena gangguan paru ya Bu ya, pekerja perempuan, pekerja dari ya bilangnya sih dari Sepaku IKN. Jadi ya otomatis kita juga tetap kita layani, dimasukkan ke rumah sakit, RSUD selama 1 bulan untuk pelayanan yang semaksimal mungkin sehingga dia bisa beraktivitas kembali dan kita pulangkan. Dan hal-hal lain juga ada anak-anak yang bermasalah hukum yang riskan sekali untuk anak-anak di bawah umur paling banyak Pak ya. Itu ya sangat kita sayangkan dan kita usahakan bahwa anak itu bisa lanjut sekolah. Itulah tujuan dinas sosial. Apabila ada permasalahan itu kita tanggap dan ada tim TRC kami juga yang membantu baik ODGJ-nya, baik OD orang terlantarnya. Adanya tim TRC sangat membantu di dinas sosial. Selama ini kita perempuan bergerak di bidang itu, tapi dengan adanya TRC sampai jam 4 subuh ya kita udah terbantukan, jadi kita standby tinggal memonitor aja di rumah. Dan alhamdulillah dengan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak itu sangat membantu sekali ya. Penelusuran keluarga yang OT, penelusuran keluarga itu kita dengan penelusuran keluarga itu kita menyambung antar dinas kabupaten kota lainnya. Umpamanya dari Sumatera kita berhubungan dengan dinas sosial Sumatera, Jawa dan sebagainya. Itulah agar kita bisa menemukan identitas atau keluarga yang kita tangani sekarang. Jadi alhamdulillah dengan adanya kontak person kita dengan antar dinas sosial provinsi, kota, dan juga yang apabila anggaran kita tidak mencukupi, kita akan terbantukan oleh dinas sosial provinsi untuk memulangkan OT tersebut. Dan juga ada juga kita seandainya kita memberikan perawatan di dinas sosial untuk OT yang dana kita pun tidak mencukupi untuk makan minum, kita dibantu dengan Basnas. Basnas juga banyak membantu sekali kerjasama, dan di Dukcapil juga tidak Pak Supian. Jadi biaya-biaya itu alhamdulillah bisa tercukupi. Memang dari kita juga ada ya, dari kita sendiri juga ada untuk membantu mereka permakanannya juga, tidak mesti dari anggaran. Dan alhamdulillah untuk dengan adanya verifikasi data kita sudah cukup untuk 2000 lengkap lah ya, 2023, 2024, 2025. Dan 2025 ini banyak sekali sudah nih OT nih Pak. Nah, ini sudah mencapai 28. Nah, ODGJ-nya ini sudah yang dibawa ke RSJ sudah ada 10. Dan sebagainya itu banyakan dari daerah IKN Pak. Itu kebanyakan dari bukan berarti pekerja yang dari IKN, dari daerah dalam dengan pekerja entah dari perusahaan mana, dia tidak bisa menyebut karena kan dibawa oleh kontraktor. Jadi dia tidak mungkin dirahasiakan nama perusahaannya, tapi dia tetap melaksanakan tugasnya. Itulah kegiatan-kegiatan itu yang semoga ada peduli kerjasama dari pemerintah IKN untuk bisa menerima dari kontraktor namanya di data ulang gitu kan, sehingga bisa terbantukan gitu loh Pak, diketahui, dan kontraktornya juga dicatat namanya, membawa anggotanya berapa jadi jelas gitu loh. Dan kita kalau bisa, ini permintaan kita kolaborasi dengan Disnaker. Jangan hanya dinas sosial Pak. Selama ini ya kita juga agak kesulitan untuk menemukan kontraktor itulah gunanya kita kalau bisa dipertemukan. Jadi tidak ada lagi OT yang orang-orang terlantar lagi Pak. Jadi terdeteksi ini dan KTP-nya juga dikembalikan lah, paling enggak, kasihan kan untuk kepentingan pribadi. Nah, Dan Bu Sarna ini Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi 2 kepala seksi. Salah satunya yang ini Bu Ros ini dalam hal tadi bermasalah sama masyarakat sosial.
Dan ada lagi disabilitas, Pak. Nah, satu lagi kasih disabilitas saya iya. itu menangani anak-anak yang disabilitas, yang cacat, terutama ODGJ nih. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, itu sudah ada 10 yang kita tangani di 2025 ini. Nah, itu bantuan juga ada untuk disabilitas sendiri. Kita mendapatkan bantuan juga dari provinsi berupa bantuan terencana, dan juga lansia di bidangnya Buros juga ada mendapatkan bantuan terencana untuk tahun 50, untuk disabilitasnya 1920 untuk tahun ini. Alhamdulillah kita dibantu untuk istilahnya bantuan terencana itu per tahun, Pak. Bukan per bulan, per tahun ya. Dan itu juga ODGJ yang pulih ada, alhamdulillah sudah bekerja, namanya Pak Faisal, dan sudah bekerja di Balikpapan. Itu sudah dinyatakan pulih dari obat yang sampai 4 menjadi 1/4 menjadi 0. Itu kami bersyukur. Dan juga ada juga ODGJ yang dinyatakan stabil lah, bisa buat kerajinan apa namanya, lampion dengan tulisan kaligrafi. Nah, itu ada namanya si yang masih di PSBR. Itu masih ada pelatihan juga di sana, Pak. Jadi alhamdulillah kita bersyukur dengan adanya bantuan pemerintah provinsi khususnya untuk pelatihan-pelatihan, Pak. Dan wilayah kerja kita sekarang di Banjarmasin. Nah, itu bisa, cuma kita belum ada MOU antara kita dan Banjarmasin, tapi kita sudah berusaha. Semoga kita bisa menitipkan lagi ODGJ kita yang mulai pulih bukan dinyatakan sembuh, yang mulai pulih tapi bisa membuat suatu kerajinan sesuai yang dia miliki. Itu, Pak, tujuan kami itu. Semoga kedepannya bisa ada pekerjaan untuk para ex ODGJ. Dan mungkin di Ibu mungkin itu saja dari kasih disabilitas ya, Pak ya. Alhamdulillah bisa tertangani. Meskipun kita ada rasionalisasi anggaran, kita masih bisa bergerak. Dan mungkin ada Bu Kasih yang akan melanjutkan permasalahan hukum lah. Bu Kasih bisa menjelaskan. Tadi kan Ibu Evi nih sebagai sekretaris, Ibu sebagai kabid. Nah, Ibu Ros bagaimana nih? Jadi satu-satu nih saya kulik. Bukan menculik ya, Bu, kulik ya. Terima kasih karena kami sudah diundang kemari, meskipun pada dasarnya kami tidak tahu awalnya ini kalau akan ada wawancara seperti ini. Iya. Barangkali lebih spesifiknya sih karena memang saya dikasih penanganan anak bermasalah hukum dan masyarakat kena sosial. Yang sementara ini yang kita geluti di lapangan, bahwa anak bermasalah hukum itu dekat-dekat dengan, dalam tanda kutip, kemiskinan. Oh gitu. Gitu. Yang selalu terjadi di masyarakat kita itu anak-anak kita yang yang terjebak di masalah itu, ketika kami berkunjung atau kami dihubungi untuk dari segi sosialnya, fakta di lapangan bahwa memang sangat memprihatinkan karena kehidupannya memang dalam tanda kutip tadi dibawa garis gitu ya. Hanya saja biasanya kalau saya ke lapangan, karena memang kebetulan kita juga ada tenaga psikolog di bidang rehabilitasi sosial, ya memang tidak serta-merta bisa memulihkan kondisi yang pernah dialami oleh si anak ataupun keluarga inti, dalam hal ini kedua orang tuanya. Karena ini memang kadang menyangkut aib ya. Tapi apapun itu, kita di dalam hadir untuk berperan memulihkan dan menstabilkan, berusaha untuk mendengar cerita-cerita mereka asal muasal sampai ada kejadian yang seperti itu. Dan yang lebih mirisnya lagi bahwa ketika anak kita yang ada yang pernah kejadian seperti itu, pelakunya sebenarnya tidak jauh-jauh dari mereka. Seputaran aja ya. Bahkan ada hubungan biasanya malah masing-masing keluarga. Ya,
ini sebenarnya tidak pernah diungkap untuk ke publik sebenarnya. Ya. Karena di sekitar kita itu nggak usah jauh-jauh, kita di Penajam aja itu tahu aja bahwa kami pernah menangani si A, menangani si B, tapi ini tidak pernah dibuka kemana-mana. Meskipun tetangga sekalipun bertemu juga seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa, bahwa sebenarnya ada pernah keadaan begitu, tapi memang kita sudah off the record untuk itu. Kita hanya menanganinya ketika apalagi memang pernah ada kejadian terkait itu, ya kita sama-sama tahu aja sambil berurusan dengan ini kalau memang ada tindak lanjutnya ke hukum. Nah itu. Nah terus ada juga anak kita yang memang karena ini kan kategori anak di bawah umur ya Pak, yang maksudnya 18 tahun ke bawah itu ada juga yang bermasalah hukumnya karena tindak kekerasan itu tadi. Dia yang berkelahi di luar kah atau mukul anak orang atau bagaimana itu. Terkadang mereka itu karena ada namanya diversi anak. Diversi ini ceritanya sudah di jalur hukum, tapi dia diberi hukuman, maksudnya pengalihan hukuman. Jadi untuk menyelesaikan itu karena memang tidak ada namanya anak-anak di penjara. Sebenarnya ada sih, tapi itu betul-betul yang kasus yang sangat-sangat kronis gitu. Nah, ketika apalagi diversi tadi terjadi, kebanyakan mereka dirujuk ke panti sosial remaja yang ada di Samarinda. Karena kebetulan kita di provinsi itu punya 5 panti. Ada untuk panti anak sosial remaja tadi, yang notabene anak yang dalam maksudnya ada Masih tahap apalagi itu yang berperkara tadi bermasalah, yang kekerasan, yang pencurian, yang apa segala ada semua di situ. Nah terus yang kedua itu kita ada panti anak bermasalah hukum yang memang pengalihan untuk melanjutkan pendidikannya. Namanya Panti Sosial Anak Dharma. Panti Sosial Anak Dharma ya. Terus yang ketiga itu ada Panti Sosial Anak Harapan. Isinya itu anak yang harapan ini rata-rata anak-anak yang tidak mampu, korban perceraian, ataukah memang betul-betul maksudnya tidak yatim piatu dan tidak mempunyai kemampuan untuk melanjutkan sekolah. Nah terus kita juga ada panti wanita. Karya wanita. Nah, itu yang dititipkan itu emak-emak, ibu-ibu yang mengalami KDRT atau tidak punya tempat maksudnya di Kaltim ini dia hampir tidak punya sanak famili untuk ini. Biasanya kami titipkan di sana. Nah, terus yang satunya lagi panti jompo. Panti jompo, lansia-lansia itu. Lansia. Itu. Jadi kita punya 5 panti sosial di sini itu di provinsi. Kalau di Penajam sendiri belum ada. Di Penajam informasi saja, kalau dinas sosial kabupaten kota itu tidak boleh punya panti Pak. Yang punya panti itu adalah kewenangan dari provinsi. Ya. Kami tidak punya. Jadi sehingga ketika ada anak-anak kami bermasalah atau ada kejadian-kejadian itu maka kami kirim ke provinsi. Gitu ya. Jadi mungkin sebagai bagian besar dari teman-teman kita, sahabat kita, warga kita di Penajam Pasir Utara mungkin ada bertanya, apakah di mana di Penajam sendiri punya panti dan ternyata harus di provinsi gitu ya. Kalau itu statusnya adalah status negeri, itu pantinya semua adanya hanya di provinsi. Kabupaten kota tidak boleh. Tapi kalau panti asuhan atau yang namanya dikenal dengan LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, itu kita punya. Gitu. Nah itu dikelola oleh perusahaan swasta, jadi bukan negeri. Bukan negeri. Kalau 5 tadi provinsi itu negara punyanya negeri semua, artinya punya pemerintah, dibiayai oleh pemerintah, secara ininya biaya operasional segala macam dibiayai oleh pemerintah. Nah kalau kita LKSA kita itu punyanya swasta, sehingga kalaupun kita memberikan bantuan itu namanya cuma stimulan saja, hanya bantuan ala kadarnya tidak menjadi sesuatu yang menjadi keharusan kami membantu. Tidak keharusan atau mutlak. Tapi alhamdulillahnya kita punya rumah singgah. Oh rumah singgah Bu ya? Ada rumah singgah di Penajam ini kita insya Allah dibangun. Berarti tahun ini dibangun ya? Tahun sebelumnya sementara ini kita cuma nyewa. Oh gitu. Di mana itu posisi Bu? Di sebelahnya apalagi itu TKSD. Dan itu tidak hanya untuk orang ODGJ dan orang terlantar, tapi juga orang yang pasien yang berobat di rumah sakit singgah. Jadi singgah tidak ada tempat, berarti bisa singgah di situ. Bisa bermalam untuk cuci darah ada sebagian, atau anak-anak atlet yang
satu malam besoknya mau lomba. Ya, Jadi Sudah disediakan difasilitasi. difasilitasi. ada rumah singgah. Berarti tahun ini akan dibuatkan rumah singgah lebih besar lagi nih. Iya. Insya Allah. Oh, luar biasa nih. Mohon doanya. Mudah-mudahan Kita selalu berdoa nih. terrealisasi. Kita selalu doakan. Baik Ibu, terima kasih tadi ini tadi Bu Epi, Bu Asna, Sarna, Ibu Ros sudah menjabarkan nih masing-masing tugas dan tanggung jawabnya di departemennya sendiri-sendiri, kalau bilang departemen atau di bidang atau seksinya masing-masing. Baik Bu, kita tadi sudah mengulik sedikit apa sih tugasnya Ibu masing-masing. Tapi ada satu yang tadi saya garis bawah Ibu, TRC, tim reaksi cepat. Iya. Itu kan 24 jam Bu ya? Ya, 24 jam ya? ya. Tapi pas ada bunyi telepon 12 jam 1 gitu, tetap ngangkat atau gimana Ya, nih? tetap. Tetap harus reaksi cepat namanya Bu ya? Iya, reaksi cepat. Berarti Walaupun kantor ya? Sampai jam 4. walaupun secara operasional kami belum punya operasional yang mengarah ke TRC, itu satu. Tapi apapun bentuknya permasalahan yang terjadi di masyarakat itu harus Tetap ditangani. dilayani. Salah satunya ketika kami tidak langsung bisa mengirimkan provinsi, maka rumah singgahlah jadi Oh antar gitu, provinsi. ya ya. Betul. Jadi saya paham tadi. Jadi ada rumah singgah yang diarahkan ke Iya, sana iya. nih. Gitu. Ketika memang harus menunggu sampai pagi kan. Gitu ya, 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 Iya. ya, betul, betul. Kalau kita antar ke sana juga belum tentu, Pak. Betul, betul, Saya betul. diistirahatkan dulu, Ya, diberi ya, ya, makan ya. Pak 3 kali sehari. Kalau Tetap kita ini kan di rumah singgah dulu. Kita jadi garis besar saya tadi membawahin bahwa ada tim reaksi Iya, cepat. betul. Berarti Iya, ibu ini termasuk wanita super, Wonder Woman saya bilang. Nah, sesuai dengan tugas kita. masing-masingnya. Baik Ibu. Nah, kita tadi sudah mengulik masing-masing tugas dan tanggung jawab. Nah, sekarang bagaimana nih Bu dinamika kerja di Dinas Sosial dalam menghadapi perubahan besar seperti pembangunan IKN nih? Seperti apakah ada perubahan dinamika kerja? Mungkin Bu Epi bisa menjelaskan? Tentu saja dengan adanya IKN itu sangat-sangat berdampak. Entah itu berdampak positif maupun berdampak negatif. Negatif. Yang namanya juga sosial ya Pasti. Pak. Sosial ini banyak yang bisa disentuh dan kami tentu saja secara dinamika mengikuti sekali pembangunan IKN. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Sarna, salah satu berdampak banget itu adalah kami akan kelimpasan terkait dengan orang terlantar. Nah, Oke. tersebut tadi sudah. Kemudian ada juga tadi terkait dengan ODGJ yang ketika mereka sebenarnya sudah aman-aman saja gitu. Giliran mereka diputus kerjanya, mereka mau ngapain itu satu. Atau satu sisi mereka iri, Pak. Ini didatangkan dari luar tenaga kerja. Sementara mereka di sana juga sebenarnya butuh pekerjaan itu. betul. Jadi stres. Itu jadi stres kan. Nah, tapi ODGJ juga jangan ditanda kutip gila ya Pak, karena ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Stres. Berarti bukan gila ya? belum tentu Oh, gila, belum tentu gila Pak. ya? Jangan langsung gila ya. Bahkan biasanya kan ada orang bilang ODGJ itu Iya, iya. biasa kan dalam Bahasa bahasa keseharian. keseharian ODGJ Ya. sama dengan orang gila Iya. gitu loh Bu. Itu finalnya kali ya Pak orang gila, tapi Iya. sebenarnya mereka terganggu, secara mental mereka terganggu, kemudian secara fisik juga mereka terganggu. Mereka diam itu bukan diam yang kayaknya baik-baik aja nih, Mikir. tapi ternyata ya tadi mentalnya Mungkin mereka mentalnya terganggu tapi sangat diam ini Bu ya. Iya, jadi tentu saja sangat ini banget kami. Makanya ada baiknya sebenarnya kami duduk bersama dengan teman-teman di IKN. Karena IKN ini sendiri kan kalau bicara otonomi daerah, mereka katanya mau bikin otonomi sendiri. Tapi sampai sejauh ini permasalahan sosial itu masih kita yang menangani. gitu ya. Kalau ada orang yang tadi ODGJ di sana stres, yang ditelepon kan masih kami Pak, Dinas Sosial. Iya pasti. Harapan kami adalah karena ini kejadiannya di IKN, ya di IKN gitu ya. Tapi kan ternyata tidak. Tidak. Termasuk dengan orang terlantar. Orang terlantar itu juga lari-larinya ke kami. Gitu. Biar dari lari ke Balikpapan diantar Tetap ke sini. penajam. Jadi kita, Makanya. karena mereka merasa Karena- bahwa Sepaku itu masih Wilayah PPU. PPU. Iya ya betul. Jadi mungkin dalam pandangan orang atau dalam Iya. pandangan masyarakat bahwasannya Dinas Sosialnya Penajam Pasir Utara itu sampai dengan mencakup Sepaku. Gitu. Iya, Iya, memang betul. sampai sekarang Ya memang pun, seperti itu sebenarnya. kalau otoritas sendiri secara undang-undang belum terlepas, maka Masih larinya ke masih masuk sini. ke kami. Iya. Jadi Cuma yang permasalahannya begini Mas, Iya. terkait OT itu kebanyakan kan mereka itu jalan kaki keluar dari areal IKN. Hmm. Nah,
Karena maksudnya dia mengalami kondisi yang sudah tidak stabil, entahkah itu sudah 2 bulan 3 bulan bekerja tidak ada penggajian, sementara KTP mereka ditahan. sama mandornya. Nah, mereka berhubungan dengan mandor semata, Mas. Jadi mereka tahunya itu bahwa mandor tidak membayarkan kesejahteraan mereka, tidak membayarkan upahnya. Jadi kebanyakan yang kami jemput itu adanya di wilayah Riko, di Sotek, bahkan ada yang daerah Pemaluan dan sekitarnya, terus ada juga daerah Babulu. Saya tidak mengerti dari mana sebenarnya asal usulnya. Jalan kaki. Bahkan ada yang mengaku bahwa mereka jalan kaki. Sudah 2 hari, kadang 3 hari, ataukah kelurahan setempat yang menelpon kami. Itu masuk dalam kategori stres apa dia gila? Nah, Atau dia mana itu itu? orang terlantar itu. Mereka terlantar. terlantar itu tadi, Oh, karena gitu. sudah terdesak dia, Mas, karena dia maksudnya tidak mencari memegang duit, kehidupan. makan pun susah sudah ya. Dia merasa bahwa saya sudah tidak digaji sekian hari, tidak sesuai janji-janji. Utang saya banyak di warung. Ini mohon maaf, kita pernah ada OT yang notabene arsitek. Iya, Itu dari dari Jakarta. Yogyakarta, dari kota Surakarta. Gitu. Betul, itu sebenarnya kemarin itu dilema juga sih, karena kadis kami juga rada tidak percaya bahwa masa sih arsitek kok bisa terlantar. Nah, rupanya bahwa bapak itu juga sudah agak berumur, karena kalau saya tidak salah waktu itu bapak itu sudah 60-an umurnya. Nah, yang ironisnya lagi karena si bapak ini butuh perawatan terus barangkali karena memang pola hidupnya selama ini, maksudnya dari kebiasaan di keluarga, barangkali hidupnya agak lebih ya. Jadi dia itu pinginnya bahwa ketika dia menjadi OT ini, dia tidak mau diakui jadi OT dan dia tidak mau pulang dengan naik kapal laut, dan dia harus bervariasi makan minumnya. Milih Menunya. Itu yang kami dilemanya kami salah rasakan satu dari betul. OT yang manja. Tapi dan ya tadi berpendidikan. Jadi masih saya dilayani, supir bawa ya. sendiri dia Tetap ke kami rumah layani sakit, dengan bolak-balik. baik. Tetap dilayani dengan baik ya, Tetap kita tuh. berikan makanan 3 kali sehari. Teman-teman sahabat semua ini. Sandangnya juga iya, Pak. Gitu ya, Bu Iya, ya. sandang. Iya, kebetulan Pak, pakaian. itu kebetulan Mas, kita juga di bidang rehabilitasi sosial, kebetulan kita juga ada pengadaan pakaian untuk para OT ataupun ODGJ. Maksudnya kami selama ini menerapkannya itu setiap kali ada, karena memang OT ini identik dengan tidak punya apa-apa. Lari. Maksudnya betul-betul pakaian di badan. Jadi ada yang Jadi di badan ya dulu. adalah kami safety bahwa kami bisa memberikan pakaian Ganti. 2 pasang Itu gitu. pulang. Nah, tapi kalau lain lagi, kalau ODGJ dimandikan di kantor, Dicukur di mandikan, kantor. baru Itu salah satu digantikan kerja dari pakaiannya TRC. di kantor. Jadi tim TRC tim reaksi mungkin cepat tuh. Oh, ini tuh Iya. TRC yang saya garis bawahi tadi ya. Jadi dia tidak hanya sekadar kemudian mendapat dapat telepon, kemudian mendatangi, Iya. menjemput, tapi juga melakukan salah satunya tadi memandikan, membersihkan, mencukur dan sebagainya. Itu di Sehingga bidang itu reses. Setelah bersih baru di assessment. Baik-baik. Saya itu di bidang reses dan memiliki NSK tahun 2025. Kebetulan saya ketuanya, Ibu ini sekretaris Itu. tim reaksi cepat. Jadi dampak dari IKN kita desa bicara Banyak. itu banyak sekali nih ya. Banyak sekali. Dampak positif, kalau positif seperti mungkin Nah, kita nih IKN nih kita ada udah. ngajar, oke. Nah, Ya. terus Ibu dampak kota negara. yang Negatifnya, pasti kan ada positif, ya. negatif nih, Nah, ya inilah kan? negatif. Negatifnya ini tadi media munculnya. sosial. Ya. GJ, terlantar. Tapi alhamdulillah kita bisa tangani, dan itu saja permintaan saya, kita bisa lah diadakan pertemuan untuk dengan kepala otorita IKN, dengan Bisnaker, yang pihak terkait, Dukcapil Satpol PP, karena yang membantu kita juga Satpol PP untuk menangkap ODGJ yang dan lain sebagainya dan OT. Tuh teman-teman sahabat semua, bagaimana ini tadi ini pesan tuh sebaiknya ini bisa kerjasama gitu Bu ya, dengan dinas-dinas yang terkait, teman-teman yang menonton atau sahabat-sahabat yang menonton kami kali ini. Nah, ini spesial, jadi saya acungi jempol nih, kalau bisa 5 saya acungi 5, apapun tuh kondisi tetap dilayani. Hanya Tetap saja dilayani. begini Mas, pernah tahun 2024 kemarin kita ada rapor di, kalau saya tidak salah itu di Grand Cokro. Nah terus di situ dihadirkan perwakilan dari otorita. Kami sempat mengungkap kejadian-kejadian, salah satunya yang banyak masalah OT ini. Nah terus tapi
otorita kan tidak mengetahui bahwa siapa sih mereka-mereka yang direkrut itu. Oh, Mereka kan gitu. punya perpanjangan tangan melalui mandor tadi. Makanya. Jadi mereka itu tidak terdeteksi. Pekerja-pekerja ini sesungguhnya apa ya? Karena mereka Taunya mengakunya mandor. bahwa mereka itu direkrut dari daerah masing-masing, didanai dari daerahnya sendiri, bahkan ada yang berutang apa segala macam, terus nyampe di sini tidak sesuai dengan pembicaraan semula, termasuk arsitek yang saya maksud tadi. Itu Penipuan. lain kesejahteraan bulanan yang dijanjikan, lain kerja jam-jaman yang dijanjikan, lain juga yang apalagi maksudnya bentuk dalam artian lembur apa segala macam, tidak ada satupun yang terwujud. Mereka itu melalui Facebook ada. Tapi yang ini yang waktu itu kami rakor dan saya sempat bercerita bahwa ada sepasang keluarga, satu paket, dia ada anak di bawah umur sekali, masih 3 tahun 4 tahunan yang dibawa itu, yang kami pulangkan dari Tegal kalau saya tidak salah ingat itu. Nah itu terlantar seperti itu juga, KTP-nya sekeluarga ditahan semua. Nggak makan. Jadi kami menemukan identitas mereka itu ketika kami biometrik ke Dukcapil. Biometrik ke Dukcapil ya. Tapi banyak juga di antara mereka itu yang belum pernah sama sekali perekaman. Belum perekaman KTP. Nah, biasanya itu kami contohnya ada dari Palu kemarin itu. Nah, itu terlantar di sini karena ada dari aparat kepolisian, temannya Ibu Kabid yang membantu kami untuk mencarikan solusi, karena kami kan tidak bisa memulangkan dengan, maksudnya karena dia tidak punya identitas. Nah, terus teman Ibu Kabid yang di kepolisian membantu untuk memfasilitasi di Polsek Balikpapan untuk dipulangkan lewat kapal laut. Itu kemarin itu jadinya. Bahkan ada yang dipulangkan lewat Sabandar. Oh, lewat Sabandar ya. Iya. Itu jadi kita bicara tadi pembangunan IKN yang berdampak positif dan negatif. Nah, apakah ada program nih unggulan yang sedang dijalankan oleh Dinas Sosial saat ini? Mungkin Ibu yang bisa menjelaskan. Program unggulan di kami cukup banyak, Pak. Salah satunya tadi TMTRC, itu salah satu unggulan kami. Yang kedua adalah PKH, Program Keluarga Harapan. PKH ya. Ya, dalam hal ini tadi membantu pengentasan kemiskinan. Mulai dari, alhamdulillah di 2024 kita kemiskinan ekstrim sudah 0. Dan Imong ini terus presiden bahwa semua kabupaten se-Indonesia itu harus zero untuk kemiskinan ekstrim. Dan kita udah buktikan bahwa kita zero. Walaupun artinya bukan berarti kalau zero tidak ada miskin, nah maka kemiskinan ekstrim ini kita larikan ke kemiskinan daerah. Nah, kemiskinan daerah itulah yang kita beri bantukan dalam bentuk BLT, bantuan langsung tunai. Per keluarga, per kakak itu 300.000 per bulan. Nah, aturan ini sudah kita kucurkan dari Januari sampai Maret. Hanya saja nanti di tahun untuk di bulan Aprilnya kita akan menggunakan DTSN. Nah, ini yang baru jadi data terpadu ganti dari DTKS gitu. Jadi nanti data terpadu itu akan dipakai oleh semua OPD dalam hal pengentasan kemiskinan. Kemudian kami punya SLRT. Itu Bu. SLRT itu layanan terpadu, rujukan layanan terpadu. Ya. Kita punya puskesmas, pusat kesejahteraan sosial. Ini sama dengan sebenarnya puskesmas. Oh gitu. Nah kalau puskesmas itu masyarakat, kalau kami namanya puskesmas, pusat kesejahteraan sosial. Jadi apa-apa itu sebenarnya berjenjang. Jadi tahapannya adalah teman-teman kelurahan desa lewat pendampingan, kemudian ke kecamatan, baru ke kami kabupaten. Jadi nggak ada juga yang ujuk-ujuk menyatakan dirinya miskin, terus langsung lari ke dinas sosial. Gitu. Harus ada Tetap data. Ada dari kelurahan. Ada salurannya, ada prosedurnya, Ada mereka prosedur, langsung ada SOP, standar prosedur yang harus dilewatin. Jadi kan harus harus ini, seperti Dan itu. Unggulan kami selanjutnya adalah rumah singgah. Dengan keberadaan rumah singgah ini cukup sangat berarti banget. Selain tadi karena kami tidak punya panti ya, karena panti itu ada kewenangan provinsi, maka ketika ada sesuatu yang perlu dirujukan dan sebagainya, maka kami amankan dulu di rumah singgah tadi ya. Itu beberapa unggulan dari Jadi beberapa unggulan dari dinas sosial ya Bu ya. Baik. Nah, ini bagaimana langkah yang diambil dinas sosial untuk menangani anak-anak yang bermasalah nih akibat perubahan lingkungan sosial dan ekonomi. Nah, ini kita bicara masalah
menangani anak-anak ini? Ini siapa bisa jawab ini? Ibu, Kak Ibu? Oke, nanti secara teknis akan mereka jawab. Tapi setidaknya seperti ini, Pak. Jadi kami ini kan dinas sosial. Keberadaan kami adalah menangani semua terkait permasalahan sosial. Apalagi terkait dengan penanganan anak-anak yang bermasalah. Anak-anak bermasalah ini macam-macam, Pak. Ada anak yang bermasalah karena memang kondisi secara ekonomi dia memang di garis bawah kemiskinan. Tapi ada juga anak yang bermasalah karena tadi akibat pergaulan bebas, akibat obat-obatan, akibat pelecehan seksual. Artinya dia bukan yang melakukan, tapi dia ketiban. Itu salah satu yang ditangani oleh teman-teman. Akibat gadget. Jadi kami tadi punya, kita pasti punya SOP. Setiap apa yang dilakukan itu teman-teman punya SOP. Jadi ketika menghadapi anak-anak bermasalah dengan hukum, anak-anak akibat narkoba dan sebagainya, mereka punya SOP. Apa yang mereka lakukan ada langkah-langkah tertentu, ya, ada langkah-langkahnya yang sehingga bisa membuat anak-anak ini satu sisi tidak semakin tertekan, tetapi kita bantu untuk mengatasi baik itu kesehatan mental maupun kesehatan jiwanya. Nah, secara teknis teman-teman ini yang melakukannya. Gitu. Bu bermasalah dengan anak juga kan memang penanganannya. Nah, kita punya psikolog. Kita ada psikolog. Nah, jadi asesmennya dia, jadi ketika SOP kita jalankan, kita lakukan asesmen, kemudian asesmen ini dilakukan oleh teman-teman yang sebenarnya secara ini memang mereka punya ilmunya. Gitu. Ya, nah, itu di bawah dari kebetulan memang psikolog ini adanya di bawah seksi saya. Ya, yang memang spesifik untuk menangani itu. Biasanya sih yang memang pendekatannya sih memang tidak semudah yang kita pikirkan karena itu beban karena begitu kita datang ke ke pemukiman yang pas tempat kejadian ataupun tempat tinggal yang bersangkutan itu memang agak berat untuk berkata memulai pembicaraan ataupun ini karena ini halnya sensitif ya jadinya. Tapi apapun itu sudah ada kejadian dan memang kita berusaha dan saya selalu menekankan kepada di setiap ada pertemuan entahkah itu yang dari bidang penanganan fakir miskin mengadakan sosialisasi ataupun bidang lain yang ada maksudnya menghadirkan aparat kelurahan ataupun ini saya selalu menghimbau bahwa minta tolong untuk lebih ini terutama para kader posyandu segala macam untuk lebih berhati-hati menginfokan kepada ibu-ibu kita, emak-emak kita supaya lebih menjaga anak-anak kita. Karena pengaruh handphone ini luar biasa. Itu luar biasa sekali. Jadi anak-anak itu banyak tahu karena pengaruh ini. Itu. Tapi ya sebisa mungkin lah apapun itu karena memang ini sudah zamannya, eranya ya kita berperan aktif mengingatkan dan bagaimananya berharapnya bahwa anak-anak kita tidak terjebak dengan yang tanda kutip tadi yang negatif ini. Berarti harus ada pengawasan orang tua. Iya betul. Kembalinya ke keluarga inti. Ya. Karena kita ini cuma bisa menghimbau, cuma bisa mensosialisasikan, memberi pandangannya seperti apa, tapi kembalinya mereka ke keluarga. Satu lagi saya tambahkan Pak untuk masyarakat sekitarnya, terutama di PPU, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan ke PPA, baik yang bermasalah anak, tentang kekerasan rumah tangga, ada UPT-nya kita, perlindungan perempuan anak di bawah naungan DP3 P2 AKB, kantor KB atau sering disebut di kantor KB. Itu jangan segan-segan melaporkan tindak kekerasan apa saja ke sana dan itu terlindungi yang melapor. Ya Pak ya, itu tambahan dari saya untuk masyarakat dan sekitarnya. Dan untuk ODGJ yang ditemukan di lapangan, ya itu kalau memang tidak mengganggu aktivitas masyarakat ya ditangani dulu lah oleh kelurahan atau dibantu, kecuali membuat keonaran baru silakan hubungi Satpol PP dan akan diteruskan ke dinas sosial. Gitu ya. Jadi alurnya Satpol PP dihubungi baru ke dinas sosial. Ya, baru kita teruskan ke panti rumah sakit jiwa. Setelah diperiksa dari rumah sakit. Berarti dia kalau tidak mengganggu
tidak ada masalah, berarti kan Iya. Tidak ada masalah. ada masalah berarti di situ aja. Apalagi yang memiliki kan bukan keluarga. gila ya Bu ya, ODGJ Iya. ya. Bukan gila. Karena yang kita dapati di lapangan Mas, ada ODGJ yang memang apa ya tidak Mengganggu. beridentitas Oh gitu. dan dia cuma diam aja. Hmm. Nah itu. Nah ketika kami berkoordinasi dengan panti sosial di Samarinda, salah satunya mengenai ini, mekanismenya di sana itu salah satu syaratnya itu bahwa dia harus punya BPJS. Oh gitu. Syarat Ya, terbit identitas. BPJS harus ada KK dan Harus KTP. KTP. Nah, jadi kalau enggak, seandainya kami di PPU memfasilitasi terus untuk penerbitan KK dan KTP, banyak. membengkak nanti ini Iya, penduduknya betul, PPU. betul, Itu betul. faktanya yang ada. Baik. Itu yang permasalahan kami. Jadi sebenarnya sih rada berpikir juga sih ke depannya ini seperti apa solusinya masalah ini terkait ini karena Tidak ada panti yang kita. iya karena kita belum ada yang namanya ada panti ataupun ini tapi kan salah satu pantinya Panti Kaltim sementara. Kaltim ya harus mekanismenya seperti itu Seperti tadi. itu tadi Dan ya. kita juga menghormati mekanisme mereka, Iya. si SOP-nya mereka, Memang memang seperti sebenarnya itu sebenarnya begitu. ininya. Ya, itu Bisa tadi. seperti Dan itu, sementara ya. keluh kesah kami yang belum terpecahkan ini. Keluh kesah. Keluh kesahnya Ibu itu nih. Ya, untuk menampung si ODGJ terlantar ini, Pak. Itu yang membuat kami berpikir di sana masih penuh gitu istilahnya kan. Kan kita bukan sekali serta-merta ada ODGJ atau OT dikirim ke sana, tidak. Itu ada batasannya di sana, Pak, untuk penampungannya. Bahkan beberapa provinsi Oh, kan. punya kuota ya. Iya. Jadi Ada kabupaten kuota. kota jatahnya paling banter 5 orang. Ya. Itu dalam apa setahun apa Ya, per bulan atau Ya Pak, kan nggak bisa kemarin, diprediksi. Pak. Nggak bisa, iya, iya, iya. Kemarin. Nggak bisa Kalau gitu ya. di sebulan udah bisa sembuh. Oh gitu ya. Akan Iya, ke iya. keluarga kalau menemukan keluarganya. Kalau tidak tetap permanen di sana. Oh gitu ya. Iya, Pak. Berarti kalau dia tidak ada keluarga di sana, tinggal dong di sana. Iya. Stay dia di sana berarti. Iya, Pak. Iya, Sampai- kalau ini mohon maaf karena kami pernah juga studi banding ya ke Surabaya. Kalau di Surabaya itu memang betul-betul ada tempatnya sudah orang-orang yang seperti itu. Ada SJ Menur. Dari Iya, Jogja ya. betul-betul di Surabaya Bu, waktu kita Ya. ke ini. Nah, Oh, terus iya. apalagi memang rata-rata mereka itu tidak punya keluarga inti, tidak punya ini. Ada Jadi- tapi tidak mengakui. Tidak mengakui. Nah, makanya mungkin seperti kemarin itu. saya ada orang terlantar yang dari Babulu, konon katanya itu bapaknya itu sudah 3 bulanan sebenarnya di Masjid Babulu. Hmm. Nah, ketika sakit, warga di sana merasa terganggu, jadi menghubungilah dinas sosial. Nah, bapak itu sebenarnya ngotot untuk tidak mau kembali, tapi saya beri pengertian, saya bilang Pak, bapak di sini kebetulan tidak punya sanak famili, nanti ada apa-apanya kami kebingungan untuk menangani bapak karena di samping itu KTP bapak KTP asal sana. Jadi ketika saya memulangkan bapak, meskipun cuma naik kapal laut, saya bilang bapak bisa langsung ke dinas sosial provinsi di Kaltim. Di sana ada penampungan khusus untuk orang-orang yang maaf Pak ya, saya bilang. Tidak Terus memiliki. bapaknya, oh begitu ya Bu, iya. Akhirnya nurutlah bapaknya itu. Ke sana Pulang. dipulangkan. dengan berat hati. Tuh, dengan berat hati karena dia ngotot untuk tinggal Kondisi di sakit, penajam. Pak. Kalau ada kondisi begitu mungkin Iya, tidak iya, pulang. iya. Iya, itu dia. Baik, Ibu. Pokoknya berbagai macam tipe lah Ya. yang kami hadapi yang kami Tapi dapati di lapangan. alhamdulillah istilahnya tuntas lah, Pak. Ya, tapi bisa masih Dengan- sementara ini alhamdulillah bisa tertangani. Berarti Mudah-mudahan keluh aja kesahnya Banyak. masih ada, tapi Masih. tuntas. Ya. Tapi ada juga yang nggak tuntas mungkin. Tapi tuntas nih ya. Alhamdulillah tuntas. Takutnya kalau ke depannya ada lagi motif-motif seperti itu, Iya. terutama yang tidak ber-KTP tadi. Iya. Itu sebenarnya kalau ber-KTP sih tidak ada masalah, kami bisa memulangkan secara estafet. Menuju ke dinas sosial yang asal. Itu maksudnya. Jadi bisa sambut bola tuh dari Ya, sana betul. gitu. Kami bisa berkoordinasi Betul, melalui betul dinas sosial. sekali. Baik. Nah, ini apa langkah yang konkret yang telah dilakukan dinas sosial untuk mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi perubahan yang terjadi dengan hadirnya IKN ini? Banyak hal yang kami lakukan, Pak. Yang pertama adalah kami tidak pernah lelah untuk sosialisasi. Ya. Sosialisasi terkait dengan keberadaan kami. Artinya kami hadir. Kami selalu ada. Itu slogan kami Oh sekarang. iya iya iya. iya. Itu Saya ingat, hadir dan selalu hadir dan ada. selalu ada, betul betul sekarang. hadir dan Nah. selalu ada. Ingat itu hadir dan selalu ada. Tapi mungkin hadirnya sekarang hadirnya udah pada Hadirnya tergeser sudah nih. Eh, itu gitu, zaman Bu. dulu itu slogannya. Oh, slogannya Kita ya? selalu Tergantung ada. Selalu selalu ada. ada. Dan selalu ada. Nah, sosialisasi kami lakukan. Salah satu sosialisasi yang kami lakukan adalah kami itu juga selalu meminta masyarakat ketika ada permasalahan, banyak kantong-kantong yang mereka bisa sampaikan. Salah satunya adalah
lapor. Layanan lapor tuh SMS gratis Pak, jadi bisa melaporkan apa saja kejadian yang memang terkait dengan sosial. Jadi mereka lapor, oh ternyata ada loh orang yang mesti dibantu tapi belum masuk data. Nah itu salah satu yang mereka laporkan. Atau kami loh tahun kemarin masuk sebagai data PKH, penerima PKH, tapi kok tahun ini enggak gitu. Nanti kami akan coba, kami akan jawab, dan itu tidak lebih dari 2 kali 24 jam kami akan sikapi. Itu satu. Yang kedua, yang kami lakukan adalah kami juga mempersiapkan nih, baik itu masyarakat di Sepakunya sebagai IKN maupun kami di luar dari Sepaku, dengan melakukan beberapa pelatihan Pak. Nah salah satu pelatihan itu tahun kemarin kita melakukan pelatihan mempersiapkan teman-teman di pelatihan otomotif ya, kemudian pelatihan kecantikan, terus kemudian ada juga barista, yang servis kerjasama dengan barista, itu kerjasama barbershop. dengan provinsi. Artinya jangan sampai peluang-peluang usaha itu diambil dari orang luar gitu. Jadi kita mempersiapkan diri, mempersiapkan tenaga kerja di sekitaran itu untuk ikut berkontribusi dengan pembangunan IKN. Itu. Jadi kontribusinya cukup luar biasa nih langkah-langkahnya yang sudah dilakukan. Kita seperti itu dah. Apakah ada sinergi nih Bu ya dari dinas sosial terus dengan lembaga pendidikan dalam mendukung anak-anak yang menghadapi masalah sosial? Mungkin ada sinergi nih antara dinas sosial dengan lembaga pendidikan? Ada sekali. Seperti apa itu Bu? Dari segi disabilitas dulu ya Pak ya. Kita memiliki sekolah SLB itu di bawah naungan provinsi tapi anak-anak kita. Jadi alhamdulillah sekali sudah meraih prestasi yang sangat memuaskan sampai tingkat nasional. Terutama untuk olahraga tari, olahraga lempar lembing dan panah dan sebagainya, itu ada mendapatkan 3 medali emas, terus 4 perunggu dan yang biasa, medali-medali biasa. Itu alhamdulillah sekali Pak. Itu yang membanggakan anak-anak disabilitas. Dan juga keterampilan-keterampilan seperti ibu-ibu itu sudah pernah kami juga berikan pelatihan pembuatan buket, pembuatan bunga, dan pembuatan permakanan. Jadi mereka itu sudah membuat ke pasaran untuk menghidupkan dirinya. Itulah tujuan kita untuk membantu para disabilitas, terutama ibu-ibu atau remaja disabilitas untuk bisa layak seperti manusia biasa dengan keterbatasannya dia sendiri. Ya, ada kecantikan, ya, ada yang membuat keterampilan otomotif. Nah, ibu-ibu yang membuat bunga itu sudah terbuktikan, sudah dipasarkan setiap event-event pameran, dan juga paralon itu dibuat sebagai kerajinan lampion. Itu sudah sampai ke tingkat provinsi. Dan banyak sekali yang sebenarnya membanggakan kita, cuma ya belum terekspos Pak. Semoga teman-teman yang ada, anak-anak yang bisa membuat keterampilan, bisa membantu kami untuk nanti ada kegiatan, bisa membantu anak-anak disabilitas. Nanti sewaktu-waktu kita setiap tahun tuh ada Pak kegiatan untuk pembuatan apa yang bisa mereka bisa dibantu, tapi kami minta juga dari masyarakat. Siapa tahu ada kepeduliannya dia untuk ikhlas membantu kami, ya silahkan nanti. Itu harapan kami Pak dari Dinas Sosial. Jadi dengan adanya keterampilan atau dengan bahasa kita tadi seperti buat kerajinan, apakah tidak diikutkan dalam UKM atau UMKM kah? Apakah begitu? Kalau UMKM kan pemasarannya Bu ya? Itu sudah pernah Pak, iya. Nah, tetap kami juga bekerja sama dengan provinsi lagi, terutama barbershop, barista, menjahit, kecantikan, dan otomotif. Itu sudah setiap tahun ada. Setiap tahun ada ya Bu ya. Bahkan kita juga di PPU ada juga bantuan langsung dari Dinas Pendidikan, terutama otomotif sama kemarin tuh ya Bu. Di bengkel dapat kompresor Pak, dapat alat toolkitnya dan sebagainya, itu bantuannya langsung.
Itu sangat kami berterima kasih, itu udah kerjasama kami juga terutama kepada Dukcapil, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Basnas. Itulah kerjasama kita itu selama ini, kolaborasi kita dengan mereka, dan sangat membantu Pak, alhamdulillah. Tanpa SKPD yang dapat membantu juga kita kekurangan juga Pak. Iya. Terutama anak-anak kami TRC mulai bergerak ini tahun 2025 ini karena terbentuknya Pak SK-nya di 2025. Baik Bu, jadi gini, mungkin tambahin? Ada? Siapa tahu ada yang nambahin Ibu mungkin. Oke. Bu, jika ada satu pesan atau lebih nih yang ingin disampaikan nih kepada pemerintah pusat terkait kebijakan sosial di era IKN, apa sih Bu? Mungkin pandangan Ibu Epi, mungkin pandangan Bu Ros, mungkin pandangan Ibu. Pertama, tadi IKN ini kan punya dampak positif dan negatif. Ya. Kalau positif mungkin tidak banyak masalah ya Pak. Yeah. Nah, tapi yang negatif inilah, mari kita duduk sama-sama. Dalam artian, kalau kita sosialisasi tadi mempersiapkan, tentu saja pendanaan kami juga tidak cukup. Nah, alangkah baiknya IKN atau pemerintahan pusat juga menyiapkan anggaran untuk itu, untuk pelatihan, sosialisasi dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada kejadian-kejadian tertentu di IKN, nah mari kita duduk sama-sama gitu. Jadi jangan jadi beban kami saja, jadi beban pemerintahan daerah. Kalau sudah giliran terkait dengan PBB, kemudian restoran, kami kan nggak bisa ambil pajak ya Pak. Betul. Itu kan larinya ke pusat ya. Betul. Tapi begitu giliran ada masalah, Harinya itu kok masih kami yang menangani gitu. Yuk mari kita duduk sama-sama, kemudian ada pos-pos anggaran yang juga bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan atau mengatasi kejadian-kejadian sosial yang terjadi di sana. Terakhir ini Pak, banjir itu juga menyentuh teman-teman di Sepaku kan. Itu juga kan tadi banjir, kebakaran. Nah kalau misalnya mereka juga memberikan kami pos tambahan anggaran dalam hal penanganan itu, dengan senang hati kami lebih banyak bisa bergerak gitu. Kalau berharap dengan APBD saja tentu saja belum lagi pengefisienan dan pengefisienan. Nah itu jadi kami berharap gitu di pemerintahan pusat juga secara ini care dengan kami, ada penganggaran juga yang bisa kami apply untuk itu. Mungkin itu Pak. Mungkin Ibu ada yang disampaikan. Saya rasa sudah cukup. Ya. Terakhir kita kerjasama itu tidak hanya pemerintah Pak, pemerintah kemudian pihak swasta, tentu saja dengan masyarakat. Nah pihak swasta juga, yang namanya sosial ini kan tidak hanya punya pemerintah. Punyanya, tapi teman-teman swasta juga berkontribusi. Ada pilar-pilar sosial Pak. Mereka bisa sentuh di pemberdayaannya, mereka sentuh di pendidikannya, mereka bisa sentuh di kegiatan kemasyarakatannya. Banyak hal yang bisa mereka kolaborasikan dengan kita, sehingga hal-hal negatif itu mari sama-sama kita tekan gitu. Mungkin gitu kali Pak. Seperti itu ya. Mungkin pesan khusus mungkin bapak-bapak yang ada di sana. Ini pesan khusus ya. Oke. Jadi nih Ibu, jadi apakah kita pesan-pesan nih dari ibu masing-masing, ini apa pesan nih penting yang ingin disampaikan kepada masyarakat Penajam Pasir Utara pada khususnya, agar mereka lebih siap menghadapi perubahan sosial yang terjadi? Mungkin bisa dari Ibu. Oh, kalau saya satu aja Pak, sehat, mental sehat. Wah, jadi sehat mental, fisik dan spiritualnya sehat. mental. Kenapa? Karena apapun bentuknya, kalau mereka tidak fisiknya tidak sehat, mentalnya tidak sehat, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya berharap masyarakat ini sama lah. Saya berharapnya orang baik-baik saja, tapi saya sendiri tidak baik. Itu kan memang rada susah ya. Jadi mental saya siap, mental saya juga sehat, sehingga saya juga bisa merangkul masyarakat untuk sekali lagi tadi Bu, slogannya bagaimana? Bisa tuh Bu. Apa? Sehat mental dan spiritualnya. Sehat mental. Jadi mental jasmaninya. Sehat. Mungkin Ibu ada pesan
untuk saya, khususnya untuk masyarakat ya Pak ya, rangkullah orang-orang yang bisa kita rangkul sesuai dengan kemampuan kita dan kita laporkan. Itu aja Pak. Gitu Ke ya, Bu, ya. tempat yang istilahnya terdekat dulu, terutama menemukan di kelurahan, dilaporkan dulu di kelurahan, jangan langsung ke dinas sosial. Itu Nah selama ini ya itulah Pak, langsung ke dinas sosial. langsung dan mungkin ada slogan juga kayak Ibu Evi tadi. Tahu Bu bagaimana? Slogan saya adalah semangat, berhati mulia, Berhati mulia. dan rangkullah masyarakat yang membutuhkan. Rangkulah masyarakat yang membutuhkan, slogan. Silakan Ibu. Kayaknya sudah lengkap. Saya lah, Ibu. Nanti kayak Gimana? Ibu tadi, sehat, sukses, mulia ya. Sehat, sukses, mulia. Itu slogannya Ibu sekretaris sukses, itu ya. mulia. Di ibu kan ada juga. Gitu. Mungkin ada Ibu juga, mungkin ada slogan-slogan yang membuat semangat nih masa masyarakat kita di Penajam Pasir Utara. Itu aja, tetap waspada sebenarnya, masyarakat kita harus tetap waspada, menjalani hari-hari yang semakin hari makin makin keras kehidupan Bos. Keras kehidupan bos. Keras kehidupan bos. Keras Sehat, kehidupan, Bos. Sehat bos. Bos. Seperti itu ya Ibu ya. Jadi katakanlah kalau tadi seperti ini kita sudah pesan-pesan nih. Kalau saya katakan pribadi saya nih, kalau saya stres masuk ke DGJ nggak tuh Bu? Udah. Udah ya Bu ya. ODGJ ya masuk. Bisa ya? Gitu ya? Karena Saya bilang tadi, ODGJ itu orang Dalam gangguan jiwa. Tidak Ya, mesti ya, orang ya. Jadi gila. tadi stres tadi kan Stres udah itu mulai masuk nih. ini. Stres, kemudian udah mulai nggak terkontrol nih, Nah. mulai macem-macem nih, Ya. Menghayal. Mulai sudah merenung terus. Nah itu bisa dikatakan ODGJ permanen. Nah, Itu ya, Bu ya. maksudnya jangan sampai menjadi orang gila, Hmm. sehingga yang begitu-begitu. Tapi balik lagi ke keluarga, Pak Sofyan. Iya. Jadi Ya. kalau udah kita ngeliatin anak kita udah mulai lain nih ya, anak kita kok Ber- mulai, nah, mengurung ya kan, diri, iya, perlu kan dilaporin. paling tidak dari keluarga yang terdekat dulu nih, Keluarga inti dulu. mengawasi, gitu. Baik, itu jadi tadi saya cuma bertanya Yes. pada diri sendiri. Tapi alhamdulillah saya Apa bisa. perlu saya ini? Saya teleponkan TRC. Saya teleponkan TRC. Jangan, Ayo, jangan. teman-teman, Deteksi TRC. dini. nanti ngangkut bingung Bu. Loh, Tinggal ini di sini gitu. aja kan, alamat di sini. Itu ya. Share lognya. Ya. Datang nanti di depan kan. Nanti kaget Bu. Bu orang yang sehat kok. masyarakat kita. Baik Ibu, kami di Nusantara Podcast ini sudah kedatangan ibu-ibu ini sudah sungguh luar biasa, di mana bulan suci Ramadan ini kan kita berpuasa nih, energi pasti kita terkuras nih keluar. Ibu-ibu sudah sempat datang ke Nusantara Podcast ini, sudah memberikan nih seperti apa sih dinas sosial, bagaimana sih kerjanya, bagaimana sih tanggung jawabnya, apa sih keluh kesahnya gitu loh, dan terjawab dengan adanya kita berbicara, kita berkulik, kita berdialog ini tadi hari ini. Jadi saya pribadi dan Nusantara Podcast mengucapkan terima kasih Bu kehadirannya di sini. Terima kasih kehadirannya. Baik teman-teman, sahabat semua. Jadi pesan yang disampaikan dari ibu-ibu kita yang cantik ini dari Dinas Sosial Penajam Pasir Utara, semoga bisa mendapat masukan nih kepada masyarakat Penajam Pasir Utara pada khususnya dan masyarakat secara umum. Baik, terima kasih sekali lagi. Semoga puasa kita, amal ibadah kita hari ini dan seterusnya untuk ke depannya 30 hari itu bisa kita diberikan selalu kesehatan jasmani dan rohani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budaya IKN.